Selamat datang di KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semeton masa tua. Media sosial tugas layanan urusan agama. Senang bertemu kembali di pagi hari ini di podcast masa tua. Hari ini kita akan membahas satu tema yang tentu relevan dengan Paskah dengan narasumber Ibu Pendeta Nara dan juga Bapak John dari penyuluh agama Katolik, sementara Ibu Pendeta Nara penyuluh agama Kristen. Tema kali ini kupas tuntas telur Paskah dan relevansinya. Apa manfaatnya bagi kita di zaman sekarang? Baik, langsung saja kepada narasumber kita, Ibu Pendeta Nara. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak John ya. Hari ini ada dua Pak John ya. Luar biasa, sementara satu sukacita sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh Pak John tadi terkait dengan kupas telur gitu ya. Bukan kupas telur ya, tetapi bagaimana kita memaknai telur itu ya. Ya, tentunya kita akan melihat filosofi telur dulu ya Pak John ya, bahwa kalau kita lihat dari tradisi ya, bahwa telur itu dari abad yang ke-13 itu sebenarnya sudah digunakan dalam ritual keagamaan budaya pagan ya. Itulah di Mesir, itu di Persia, di Romawi sudah digunakan. Itu melambangkan sebuah kehidupan baru dan kesuburan. Nah, itu filosofinya ya. Jadi kalau berbicara tentang telur Paskah gitu kan, sering kalau perayaan-perayaan ini kan sering dipakai lomba gitu kan. Ada lomba telur Paskah, kemudian juga ada kadang setiap di kartu itu kan, ataupun sekedar player apapun, karena kalau Paskah itu diidentikan ada lambang gitu ya, pakai telur dengan telur gitu ya. Nah, itu apa sih sebenarnya kok bisa telur gitu ya? Nah, tentunya bahwa kalau kita bisa bicara tentang telur itu kan dia menetas ya, itu menetas melahirkan ya, melahirkan seekor itik gitu. Itu artinya ada kehidupan di situ. Tentunya ada kehidupan baru di dalam dari telur itu. Nah, ketika kita berbicara tentang bahwa Paskah itu dikaitkan dengan telur itu ya. Nah, itu berbicara tentang peristiwa kebangkitan, kebangkitan dan di mana Tuhan Yesus Kristus dia mati di kayu salib ya untuk menebus dosa kita, kemudian dia bangkit. Nah, jadi telur itu adalah melambangkan kehidupan baru, dan kebangkitan Kristus itu adalah awal kehidupan baru bagi orang percaya. Itu, Pak John bisa lanjutkan ya. Mungkin Pak John bisa menambahin. Baik, seperti yang dikatakan Bu Pendeta Nara, sebenarnya pemakaian simbol telur dalam Paskah itu bukan tradisi Kristen awalnya. Ya. Itu adalah tradisi kuno, atau tadi Ibu Pendeta bilang tradisi pagan. Itu telur itu diambil untuk menggambarkan peralihan dari musim dingin ke musim semi. Ya, soal munculnya kehidupan baru. Lalu ketika agama Kristen muncul, itu dipakai untuk melambangkan perayaan Paskah, di mana melalui Paskah kita mendapatkan kehidupan baru. Kita dapatkan dari mana? Ya, dari kematian Yesus. Atau kalau digambarkan dalam kaitan dengan dalam kaitan dengan peristiwa Paskah atau kebangkitan itu, kalau kita sucikan digambarkan Yesus itu dikuburkan dalam gua. Ya kan ya? Gua tuh bisa kita ibaratkan seperti telur kan ya. Cangkangnya itu, lalu dia bangkit, keluar dari situ, lahirlah keselamatan untuk kita manusia. Jadi itu berasal dari tradisi pagan, tapi kita ambil karena
itu adalah suatu tradisi yang punya makna yang positif. Ya, begitu kira barangkali. Ya, baik. Awalnya kita tahu bahwa itu dari tradisi pagan, kemudian kita bisa mengambil, memaknainya bahwa di dalam telur bila menetas ada kehidupan. Seperti halnya dengan tadi Yesus dalam kubur, kemudian dia bangkit. Ya. Itulah kita bisa memaknainya. Ya. Nah, kemudian apa kira-kira pelajaran yang sangat penting di balik Paskah ini untuk kita sekarang ini? Iya, tentunya pastinya adalah kehidupan baru ya Pak ya, kehidupan baru sama seperti telur yang menetas, kemudian itu ada kehidupan seekor itik. Jadi benar-benar awal ada kehidupan, ya dari dulunya mati tidak ada kehidupan, kemudian ketika dia lahir, ya dia lahir dalam kebangkitan, itu tuh adalah sebuah kehidupan yang baru. Jadi bagaimana Paskah itu, jadi tidak berbicara tentang, saya tidak setuju kalau bicara itu tentang Paskah itu secara rutinitas, hanya tradisi saja, atau mengikuti program-program gereja, itu yang saya tidak setuju ya. Tapi bagaimana benar Paskah itu berbicara tentang kebangkitan Kristus, berbicara tentang kehidupan baru. Jadi bagaimana orang percaya tidak hanya kekristenannya itu seperti formalitas, hanya ritual saja, hanya seremonial saja, hanya tradisi saja, tapi bagaimana benar-benar memaknai kehidupan baru itu dalam hidupnya. Ya, ketika dia memulai kehidupan yang baru itu, bagaimana dia memaknai kebangkitan Kristus itu dengan apa? Dengan meninggalkan dosa pastinya Pak ya. Karena itu Yesus dari kematian karena dosa. Jadi dosa itu sudah dikalahkan ya. Karena kebangkitan berbicara tentang kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa ya, dan kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru, awal dari kehidupan kekal bagi orang percaya. Jadi maknanya adalah bagaimana kehidupan baru itu dimiliki oleh orang percaya. Itu kira-kira Pak. Gimana Pak? Baik, tersangka inti Paskah itu kan tidak pernah berubah. Ya. Kalau orang ngomong tentang Paskah atau kita bicara tentang Paskah, berarti ngomong tentang kebangkitan Yesus yang membawa kehidupan baru bagi kita manusia. Tapi ketika Paskah itu dikaitkan dengan telur, atau ketika kita ngomong Paskah, seperti Bu Pendeta bilang, jangan hanya dilihat sebagai rutinitas. Itu berarti kita harus memaknai Paskah dari waktu ke waktu, harus sesuai dengan konteks atau zaman di mana kita berada. Misalnya, inti Paskah itu adalah tentang kebangkitan Yesus. Tapi ketika kita kaitkan Paskah dengan telur, maka tadi kan Bu Pendeta bilang apa? Berkaitan telur Paskah itu ada apa? Ada menghias telur Paskah, ada mencari telur Paskah, ya kan? Ketika kita menghias telur Paskah, itu kan semacam lomba. Iya. Kalau lomba kan berarti lebih dari satu orang, berarti nilai kebersamaannya itu kan ada. Ya. Jadi Paskah itu bukan hanya soal kita merayakan kebangkitan Yesus, tapi kita juga merayakan kebersamaan. Jadi perlu kita mengalami kegembiraan itu secara bersama-sama. Semakin banyak orang yang bergembira dalam satu acara, semakin besar. Kan gitu ya. Ibu Pendeta ulang tahun, yang datang itu banyak orang, pasti kan gembiranya luar biasa. Nah, begitu juga ketika banyak orang yang terlibat dalam lomba telur Paskah, barangkali juga makin besar perasaan gembira kita. Dan satu, kedua, waktu kita menghias telur Paskah, mungkin makna yang bisa diambil adalah mari kita menghiasi hidup kita dengan hal-hal yang positif, sehingga kelihatan hidup kita itu kan indah, berwarna. Itu menghias. Lalu mencari telur Paskah. Orang cari telur Paskah untuk apa? Untuk dibuang? Tidak, untuk dimakan. Makanan itu kan sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu kan perlu dicari, diperjuangkan. Jadi tidak ada yang baik itu yang datang dengan sendirinya, tapi perlu diperjuangkan.
Itu berkaitan dengan telur. Lalu Ibu Pendeta bilang apa? Pesan Paskah itu ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Kalau nanti hanya kebangkitan, bosan saya Paskah. Tapi ketika dia up to date, pasti orang akan selalu rindu untuk datang. Seperti yang saya pernah sampaikan di kesempatan lain, kalau di Katolik itu kan ada pesan Paskah khusus untuk tahun ini, yaitu berkaitan dengan pertobatan ekologis. Jadi selain kita merayakan kebangkitan Yesus, tapi mari kita dari diri kita juga harus bangkit. Kita harus menjadi penyelamat untuk alam kita, pertobatan ekologis. Mari kita bertobat dari tindakan-tindakan kita yang bisa merusak alam, karena alam itu adalah sumber kehidupan kita. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak John dan Ibu Nara. Jadi kita dapat memaknainya dengan tidak hanya merayakan seremonial dan sebagainya, tapi kita bisa merayakannya dengan bergembira. Artinya ada mewarnai Idul Paskah, mencari Idul Paskah yang artinya tadi setelah kebangkitan ini kita harus membuat hidup kita berwarna, mewarna dan kemudian mencari yang terbaik dalam hidup, bukan hal yang negatif. Nah, dilema yang kita temukan pada zaman sekarang ini, zaman modern ini, Paskah ini sudah bagi mereka sudah biasa saja. Nah, tanpa melihat tadi mewarnai, mencari kebenaran dan hal yang positif. Karena kan berkembangnya modern ini kan di media sosial, mereka lebih penting ngapain Paskah, di rumah sajalah. Yang nanti pun rame, padat, macet dan segala macam. Nah, bagaimana kita bisa membuat orang tidak punya pikiran seperti itu? Oh, hari ini Paskah, aku harus datang karena hari ini aku harus merayakan kemenangan di mana Yesus bangkit. Nah, itu kadang-kadang hilang daripada orang yang mencari kebenaran. Mereka malah hanya diam di rumah saja. Bagaimana cara kita untuk membujuk orang-orang yang belakangan sudah tidak lagi mempunyai makna yang lengkap dengan Paskah? Iya, sebenarnya itu tantangan zaman sekarang ya Pak ya tentunya ya. Tapi saya lihat itu kembali kepada personal ya. Personal seseorang untuk bagaimana merespon imannya itu seperti apa kan. Ya kalau cuman dia menganggap kebangkitan Yesus itu hal yang biasa, ya masa bodoh kan, di rumah aja atau menyepelekan sesuatu kan gitu. Nah sekarang memang itu terkait dengan personal masing-masing. Kita tidak bisa memaksa orang untuk imannya itu selalu bergairah, kan iman orang berbeda-beda ya. Ada yang benar-benar hidup, ada yang imannya sudah koma, sudah sekarat, mungkin sudah stroke gitu ya, stroke hampir mati gitu ya, nggak bernyawa gitu ya, tapi masih hidup orangnya gitu ya. Nah jadi itu memang realitas kehidupan sekarang ya. Realitas kehidupan sekarang orang percaya itu mulai suam-suam kuku ya. Nggak panas, nggak dingin, nggak hitam, nggak putih gitu ya, abu-abu gitu ya, nggak jelas gitu ya. Jadi inilah realitas kehidupan beriman. Nah, bagaimana bisa memacu mereka? Bagaimana supaya mereka umat itu sadar gitu ya betapa luar biasanya karya Kristus Paskah itu ya, kemenangan atas dosa, kepada hidup kekal, kepada hidup yang berpengharapan gitu kan. Ini yang harus benar-benar disadari. Nah, setiap orang tuh memang harus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Kalau perlu menerima perjumpaan itu, maka terjadi iman yang tadi, iman suam-suam kuku, iman yang sekarat gitu ya. Nah, sekarang kan dunia sudah digitalisasi ya, digital. Jadi bagaimana gereja? Nah, sekarang gereja yang bagaimana yang bisa lebih berinovasi ya untuk pelayanan ini. Bagaimana membuat jemaat itu semakin bergairah ke gereja, bergairah untuk beribadah gitu. Kan ada banyak hal yang bisa lakukan ya. Enggak Pak John, apa yang bisa lakukan untuk gereja? Baik. Yang pasti bahwa setiap kali perayaan Paskah ataupun Natal, kalau kita lihat tidak 100% orang Katolik ataupun mungkin Kristen juga ke gereja. Ya, dengan banyak alasan, mungkin sakit atau pekerjaan dan lain-lain. Khusus di Katolik justru terbalik. Kalau Paskah Natal membludak, sampai panitia itu kewalahan untuk menyiapkan tempat. Ya,
Itu yang terjadi. Saya tidak tahu kalau yang Kristen. Kalau di Katolik seperti itu. Jadi kadang kita bertanya, ini orang-orang dari mana? Karena hari Minggu biasa kan nggak kelihatan. Sehingga di Katolik itu kan ada istilah apa? Katolik napas. Napas itu apa? Natal Paskah. Ya. Kapal selam. Ya. Atau seperti itu, Katoliknya suam-suam kuku, kadang panas, kadang hangat, kadang dingin sekali kan begitu. Ya. Lalu berikutnya, tadi kan tanya bagaimana caranya. Ya kembali seperti pendeta bilang, ya memang itu di satu sisi harus punya kesadaran diri. Dalam gereja Katolik ada yang namanya 5 perintah gereja atau 5 kewajiban gereja. Salah satunya adalah kewajiban untuk mengikuti perayaan Paskah. Natal tidak disebutkan, tapi perayaan Paskah itu wajib diikuti. Mengapa? Karena kalau Kristus tidak bangkit, sesungguhnya agama Kristen tidak pernah ada. Sia-sia. Ya. Atau kata Rasul Paulus kan, sia-sia semuanya kalau Kristus tidak bangkit. Makanya gereja Katolik mengatakan perayaan Paskah itu wajib diikuti. Bahkan minimal sekali setahun ke gereja itu justru pada waktu Paskah. Karena Paskah itu adalah perayaan puncak, perayaan yang boleh kata memunculkan kekristenan, itu adalah perayaan Paskah itu. Itu harus disadari. Yang kedua ya dengan cara tadi itu, ya pihak gereja, panitia, mungkin gembala atau pastor juga bersama dewan gereja itu yang perlu memikirkan mungkin jenis kegiatannya atau apalah begitu, sehingga menarik minat umat untuk mengikuti perayaan atau kegiatan-kegiatannya. Ya, memang kembali seperti Ibu Pendeta bilang ya, setiap orang itu ya punya karakter, pemikiran yang berbeda-beda. Itu kan yang membuat dia itu datang tidak, atau Natal datang, Paskah datang, setelah itu hilang lenyap. Tunggu ada keperluan mau baptis, kalau mau nikah, baru, atau terakhir mau mati, baru muncul lagi. Setelah itu dia hilang lagi, entah kemana, ya seperti itu. Ya, berarti jangan hanya ada keperluan baru kita datang ke gereja. Ya. Jangan hanya ada kepentingan dan mau ada urusan A, B, C baru Ya. cari pendeta pastor. Ya. Berarti ya kalau ada hari-hari besar, hari-hari Minggu, mari datang beribadah, karena itu kemudian hari akan kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Iya. Ya, saya kira Paskah kita maknai dengan penuh arti, mewarnainya, mencari kebaikan di dalamnya, dan juga jangan pernah kita suam-suam kuku. Ya. Mungkin kita masuk dalam kesimpulan, Iya. Bu Pendeta ya. Kesimpulan Paskah ini apa buat kita semua dari pembahasan kita? Iya, sebelumnya satu ayat saya bacakan dulu ya. Dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak John tadi jelas bahwa Paskah itu berbicara tentang kelahiran baru hidup kita. Jadi lakukanlah apa yang sudah menjadi, maksudnya hidup ini diperbaharui. Ya dulu yang mungkin hidup dalam dosa, tinggalkan dosa. Yang kemarin suam-suam kuku, mari panaskan gitu ya, panaskan gitu ya. Dulu yang pokoknya menganggap Paskah itu hanya sebuah ritual atau seremonial. Mari kita hidup ini yang diperbaharui gitu loh. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak takut lagi, tidak cemas lagi, tapi hidup dalam berpengharapan. Jadi Paskah berbicara tentang kelahiran baru, ya. Karena Paskah itu adalah kebangkitan Kristus untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi berbicara kehidupan yang baru, bagaimana kita meninggalkan dosa, kemudian kita hidup fokus kepada kekekalan, kita berpengharapan. Ya, kita semangat gitu ya. Kita semangat itu dia, semangat dengan semangat imannya gitu ya. Terima kasih. Bagaimana dengan Pak John? Baik, tema kita ini adalah tentang relevansi telur Paskah. Dan itu
adalah cara kita untuk menjelaskan tentang makna Paskah, khususnya kepada anak-anak atau bahkan kepada orang dewasa. Tapi sesungguhnya Paskah itu adalah kebangkitan. Jadi bagaimana kita membaharui kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Salah satu cara kita menimba semangat untuk hidup baru dalam Paskah adalah dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu diperdengarkan ketika kita mengikuti ibadah, bukan mengikuti acara mewarnai telur Paskah atau mencari telur Paskah. Tadi sebelum kita mencari telur Paskah, mewarnai telur Paskah, marilah kita mengikuti ibadah di gereja kita masing-masing. Timbalah semangat hidup baru dari firman Tuhan yang dibagikan oleh para pendeta atau para pastor di gereja kita masing-masing. Dan mari kita juga bukan hanya merayakan atau menimba semangat untuk bangkit demi kehidupan baru pribadi kita, tapi juga mari kita menimba semangat baru untuk bersikap baik, bertindak baik terhadap alam semesta yang menjadi sumber kehidupan jasmani kita. Demikian. Baik, terima kasih Bu Pendeta dan juga Pak John. Jadi kesimpulannya sangat jelas bahwa Paskah berarti memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Kita harus mewarnainya, mencari kebenaran, tidak hanya berpikir Paskah hanya liturgis ataupun seremoni, tapi kita harus mencari kebenaran. Seperti Pak John tadi bilang, di dalam agama Katolik, Paskah itu adalah harus yang pertama yang harus dicari. Paskah dibicarakan, tapi Natal tidak. Dalam lima tadi Pak John, ya, itu luar biasa sekali. Berarti Paskah memang ditekankan penting sekali, karena di sana ada kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang menandakan kekristenan itu dimulai. Jadi mari kita merayakan Paskah dengan semangat, dengan berapi-api, bukan suam-suam kuku. Demikian pembincangan kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat merayakan Paskah bagi seluruh umat Kristiani yang ada di kota Denpasar. Tuhan Yesus memberkati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.